Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Kodepolitan. Pada malam hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir lagi setelah sekian lama teman-teman menunggu kapan webinar diadakan kembali. Akhirnya pada malam hari ini, webinar datang dengan narasumber yang tidak kalah hebat, tidak kalah keren dengan pemateri-pemateri webinar sebelumnya. Webinar ini merupakan salah satu program yang ditujukan sebagai konten tambahan sebenarnya untuk program Kodepolitan Premium. Webinar ini rencananya akan diselenggarakan setiap bulan. Kedepannya akan kami cantumkan pada halaman web jadwal pelaksanaannya. Pada webinar malam hari ini akan terdiri dari dua sesi. Yang pertama yaitu sesi penyampaian materi, yang kedua adalah sesi tanya jawab. Adapun sesi tanya jawab ditanyakan melalui grup Telegram Kodepolitan Premium. Namun sebelum acara dimulai, saya akan coba sampaikan beberapa update dari Kodepolitan yang terbaru saat ini. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Kodepolitan Premium, yaitu suatu program terbaru dari Kodepolitan membantu teman-teman dalam belajar pemrograman secara online. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk belajar pemrograman secara online dan intensif, lebih serius lagi, bisa bergabung bersama Kodepolitan Premium. Hingga saat ini sudah ada sekitar 775 member yang telah bergabung dalam program Kodepolitan Premium. Kami sedang melakukan pembuatan konten project base. Nantinya akan ada beberapa materi pada additional course di Kodepolitan Premium akan kami lakukan pembaharuan. Saat ini juga sedang dipersiapkan penambahan teks dan interaktif coding pada masing-masing course yang sudah ada, sehingga nantinya belajar di Kodepolitan Premium ini akan lebih interaktif, tidak hanya menonton video saja. Buat teman-teman yang sudah bergabung menjadi member Kodepolitan Premium, link download video materi terbaru dan source code akan segera dipersiapkan minggu ini, jadi harap sedikit bersabar. Oke, langsung saja mungkin kita ke sesi yang utama, yaitu penyampaian materi. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu, Kang. Ya. Nama saya Kukuh Muhammad. Ya. Di sini saya akan menemani Kang Galih, akan menyampaikan materi nanti dari awal hingga akhir. Kita estimasikan waktu sekitar 1,5 jam, di mana nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Dan di samping saya sudah hadir Kang Galih. Gimana Kang kabarnya, Kang? Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, makasih juga udah diundang sama Kodepolitan sebagai kehormatan lah, udah diundang di Kodepolitan sebagai salah satu pembicara webinar kali ini. Siap, Kang. Saya undang Kang Galih karena memang tema malam hari ini sangat menarik, yaitu menjadi web developer masa kini. Nah, Kang Galih ini memiliki banyak pengalaman di bidang web developer, terutama di front end developer. Kang Galih ini juga buat teman-teman yang sudah bergabung menjadi member Kodepolitan Premium mungkin sudah nggak asing lagi dengan suaranya, karena ada beberapa video yang Kang Galih sebagai konten kreatornya di sana, seperti HTML, CSS, dan Bootstrap ya. Jadi yang memang saya juga di yang premium juga bahas tentang yang front end-nya, yaitu ya mungkin untuk yang front end basicnya HTML, CSS, sama juga bahas jQuery dan JavaScript juga. Oke. Selain itu Kang Galih ini merupakan Director of Technology di Lingkaran, ya Kang, benar? Iya, betul. Dan beliau juga Head of Digital Product at Lexar.id. Iya, Lexar, iya. Beliau juga seorang YouTubers ya. Ya mungkin sekarang udah agak nggak aktif, cuman mungkin lebih sering sharingnya. Mungkin kayak kemarin sempat saya ada acara kayak Bandung JS. Saya sekarang mungkin lebih aktifnya di offline sih dibandingkan di online di YouTube. Mungkin di YouTube udah agak jarang, tapi kalau di offline udah ya kemarin sih baru aja ngisi kok. Oh gitu ya, ngisi seminar gitu ya. Iya, ngisi seminar. Luar biasa. Iya. Mungkin langsung saja karena waktunya juga terbatas dan Kang Galih sudah mempersiapkan materi yang mungkin teman-teman sudah tunggu dari tadi. Ada yang live kita udah tunggu dari setengah jam yang lalu. Luar biasa semangatnya. Banget, mantap, kita perlu apresiasi. Silahkan Kang Galih, mungkin langsung saja penyampaian materinya. Ya boleh. Jadi terima kasih buat semua yang udah mau nonton. Saya senang banget udah banyak yang nonton atas antusiasmenya dari teman-teman. Kali ini saya akan coba bahas tentang, sebenarnya ini topik ringan sih sebenarnya, bahwa gimana sih kita bisa jadi web developer masa kini. Nah, maksudnya masa kini itu seperti apa? Yuk kita lanjut di slide berikutnya.
Nah, sebelumnya saya sempat perkenalan juga bahwa tadi sudah sempat dikenalin. Saya sendiri merupakan Director of Teknologi dari Lingkaran dan sebelumnya juga sempat kerja di Krodi sebagai Head Front End Developer. Nah, berarti saya sendiri memang lebih lamanya fokus di development, yang dimana development itu saya fokusnya di front end. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian juga masih bingung maksudnya apa sih front end itu tuh. Nah, kita akan bahas juga nanti. Nah, pakai kayak gimana sih sebenarnya web development di 2018 itu. Untuk kalian bentuk yang awal-awal, yang pemula, yang baru pertama kali apa sih maksudnya tuh ngerti atau lihat pertama kali tentang web, mungkin kalian akan overwhelm atau bisa dibilang pusing lah dengan semua teknologi yang ada di dunia ini lah, istilahnya di dunia persilatan web development. Kalian mungkin kayak ngelihat ada JavaScript, Angular, ada Backbone yang kayak gitu-gitu, ada NPM. Yang kalian itu pasti bingung banget gitu. Yang dimana JavaScript ini ataupun web development ini arusnya itu sangat kencang sekali, berbeda dengan beberapa bahasa pemrograman lainnya atau misalnya kayak mobile ataupun yang lainnya. Web development ini larinya lebih kenceng lah, yang dimana kadang-kadang kita sebagai web developer bingung gitu. Tapi bagaimana caranya sih kita bisa mengikuti itu semua, dan gimana caranya kita bisa tahu apa sih perbedaan antara A dan B. Nah, selanjutnya kalian pasti bingung, nah nanti kayak Obama kayak gini pusingnya pas lihat ini. Ya udah, kamu mau gimana gitu, pusing mau ngapain gitu. Mau ngapain lah, udahlah pusing. Kadang-kadang malah banyak developer yang menyerah di saat dia mencari sesuatu, mungkin nemu A, nemu B, nemu C, dia malah kayak terlalu banyak nemu gitu, malah jadi pusing gitu, malah aja nggak jadi. Tapi tenang aja, sebenarnya nggak sepusing itu kok. Mari kita bisa buat lebih simpel lagi kok untuk urusan seperti ini. Kata ini juga jempol kok, nggak tahu siapa namanya. Nah, apa sih maksudnya masa kini itu? Intinya masa kini itu jadi web developer yang melek akan teknologi terbaru. Jadi kalau misalnya ada teknologi terbaru, dia tuh nggak bisa dibilang nggak kayak aduh nambah lagi baru, aduh teknologi A, aduh teknologi B. Mindsetnya jangan di sana dulu, tapi saat ada yang baru, wah saya tertarik untuk belajar, wah saya tertarik untuk belajar B gitu. Nah, untuk menjadi web developer masa kini itu kita harus mau untuk melek akan teknologi terbaru. Nah, kayak misalnya HTML, CSS, JS sama CSS. Itu tuh kan pasti aja setiap tahunnya ini bakal ada yang berubah gitu. Misalnya tiba-tiba bulan depan, udah bisa nambahin video, bulan depan lagi mungkin bisa nambahin objek 3D. Nah, kayak gitu-gitu kan itu bakal banyak di teknologi-teknologi. Nah, sebenarnya kita bisa ngikutin kalau untuk hal-hal seperti ini. Nah, kedua, kita biasanya untuk menjadi web developer masa kini kita bisa mengikuti best practice pembuatan web. Nah, best practice pembuatan web itu seperti apa? Mungkin ada beberapa contohnya. Kalau misalnya kalian bikin aplikasi seperti JavaScript, ada yang namanya standar JS, atau kalian misalnya ingin membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan HTML atau JS juga, kalian bisa baca-baca di Mozilla Developer Network untuk mengetahui bagaimana sih cara membuat aplikasi, atau misalnya seperti apa sih, kayak misalnya nih saya mau ngambilin data atau saya membuat aplikasi tentang apa gitu. Nah, ini tuh ada juga di Mozilla Developer Network. Nah, kalau selain di situ juga kalian ada juga yang misalnya pakai PHP nih, bisa juga menggunakan PHP the right way untuk tahu tuh gimana sih cara bikin aplikasi PHP yang bener. Nah, developer masa kini itu bisa dibilang salah satunya bisa memahami seperti ini, dan yang memahami seperti ini mungkin butuh proses, tapi bisa dibilang prosesnya ya sambil jalan, nggak dibilang susah juga nggak, tapi dibilang mudah juga, kita butuh prosesnya gitu. Lalu kita sebagai web developer yang masa kini itu tidak segan untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi maksudnya mencari solusi dari permasalahan itu seperti apa? Di saat kita punya permasalahan dalam coding, misalnya tiba-tiba error atau kayak gimana, kita selalu ingat bahwa pasti ada orang di luar sana, di ujung dunia sana, yang dimana dia bakal mempunyai masalah yang sama dengan kalian, yang dimana itu pasti ada. Kayak misalnya kalian masalah, kenapa sih tombol nggak bisa diklik, pasti kalian masalah kalian itu nggak kalian sendiri kok yang punya masalah seperti itu. Kalian bisa cari referensi seperti Stack Overflow, atau minimal kalian harus
niat untuk di Google dulu. Baru kalau misalnya memang di Stack Overflow nggak ada yang masalah, nggak ada yang di Google, baru kalian bertanya langsung kayak misalnya ke komunitas gitu. Jadi jangan sampai kalian saat membuat aplikasi tiba-tiba langsung nanya nih, Mas ini error kenapa? Tapi kalian cuma ngasihin foto coding yang dimana foto coding itu orang mau ngecek juga nggak bisa gitu. Ya setidaknya kita sebagai web developer yang masa kini itu minimal kalian ada inisiatif dulu untuk mencari dulu pertama Stack Overflow. Kalau nggak ketemu di Google juga ada. Kalau nggak ada baru tanya di Telegram. Mungkin kayak saya nggak tahu apakah kayak Codpolitan punya grup Telegram sendiri atau enggak. Mungkin bisa ditanya di sana, atau mungkin kayak ada komunitas-komunitas yang lain kayak komunitas JavaScript, komunitas apalagi namanya PHP. Itu saya juga sempat ikut juga dan mereka juga sangat aktif. Jadi web developer masa kini bisa lah mengikuti seperti itu. Nah, kalian pasti udah sempat juga ini kan kayak tadi sempat lihat banyak HTML, CSS, JS, ya teknologi-teknologi aneh lah, yang bahasa-bahasa yang goib lah istilahnya. Banyak banget kan. Nah, sebenarnya harus mulai dari mana sih kalau di web development itu? Nah, sebenarnya sih kalau untuk web development ini pembagiannya sih cukup sederhana sih kalau misalnya kalian untuk yang pertama kali ingin mempelajari web development. Jadi web developer ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah front end developer, yang kedua itu adalah back end developer. Nah, front end developer dan back end developer itu maksudnya seperti apa? Nah, front end developer merupakan seorang yang mendesain tampilan antarmuka dan mengerjakan kode layout sebuah website. Nah, kalau kalian misalnya pernah lihat nih website kayak misalnya Codpolitan.com atau misalnya Detik.com, kalian kan lihat nih misalnya ada tombol atau ada inilah tulisan yang ada warna-warnanya. Nah, itu tuh yang membuatnya itu yaitu front end developer, yang dimana front end developer ini yang membuat tampilan atau look and feel-nya. Bisa dibilang dia tuh kalau misalnya dia yang nge-make upin muka orangnya gitu. Jadi yang bikin bibir itu merah seperti apa, yaitu front end developer gitu. Jadinya mungkin kayak misalnya tampilannya lebih cantik ataupun tombol ini bisa diklik ngarahnya kemana, itu oleh front end developer. Nah, teknologi masa kini di front end itu apa aja sih sebenarnya? Nah, untuk sekarang ini kalau kalian nih pengen belajar teknologi masa kini di 2018, kalian bisa pelajarin salah satu dari teknologi ini untuk front end. Mungkin bisa belajar dengan Vue.js, yang kedua ini bisa menggunakan React.js. Nah, kalau untuk saya sendiri sih pribadi, kalau kalian memang masih pemula, kalian mungkin bisa belajar dulu sebelumnya HTML, CSS. Baru setelah itu kalau misalnya mau lanjut lagi nih, naik level setelah belajar HTML, CSS sama JS, belajar apa lagi sih? Oh, kalian bisa belajar nih Vue.js. Kalau saya sih paling rekomendasi Vue.js karena untuk pemula ini sangat mudah sekali, yang dimana nggak beda jauh dengan bahasa yang udah kita pelajari sebelumnya di HTML sama CSS. Untuk React sendiri ini juga bagus. Nah, React ini mungkin bagusnya untuk developer yang udah mungkin advance, yang dimana dia udah paham dari konsep JavaScript-nya itu sendiri, dan mungkin ada beberapa aplikasi yang besar yang memang dipakai dipakai si React ini sendiri gitu. Jadinya sebenarnya sama aja keduanya, balik lagi sebenarnya dari kebutuhan kalian, tapi untuk pemula saya rekomendasikannya menggunakan Vue.js. Nah, ada juga kalau misalnya kalian nih mau bikin tampilan CSS. Kalau kalian belum tahu CSS itu apa, intinya CSS itu yang mengubah semua tampilan atau warnanya. Misalnya kalian punya tulisan ini warnanya merah. Nah, ini tuh bisa diubah menggunakan CSS. Tapi mungkin CSS belum cukup untuk kalian. Nah, ada yang namanya Sass, yang dimana kalian bisa membuat CSS lebih mudah lagi dengan bantuan Sass. Sass ini lebih bilang sebagai tools atau framework ya, yang dimana kalian tuh kayak misalnya ngetik A nggak usah harus ngulang-ngulang lagi, di Sass itu bisa lebih dipersingkat. Nah, itu untuk front end developer teknologinya. Nah, kalau back end developer ini seperti apa sih? Nah, back-end developer ini merupakan ya yang mengerjakan sistem bagaimana sebuah website bekerja. Jadi sistem website ini merupakan sistem yang berjalan di dalam suatu server atau server side. Nah, maksudnya server side itu seperti apa? Kalau kalian mungkin punya aplikasi mau website atau mau mobile, pasti kalian nih saat klik mungkinnya Tokopedia. Pas kalian klik di Tokopedia tersebut, datanya itu dari mana? Nah, ini tuh backend yang bikin aplikasinya. Jadi yang mengolah data, yang istilahnya yang membuat database,
yang merancang dari si sistemnya itu sendiri. Ya kalau bisa dibilang itu namanya API, yang dimana API ini salah satu apa ya, kalau bisa dibilang jalur di mana nantinya front end tuh bisa ngambilin data dari database gitu. Nah itu tuh kerjanya backend web developer. Jadi backend developer ini bakal banyak berurusan dengan data ataupun logika gitu. Nah, teknologi masa kini di backend itu apa aja sih? Nah, ada misalnya kalau yang sekarang nih, kalau kalian senang dengan bahasa PHP, bisa menggunakan Laravel, bisa juga menggunakan CodeIgniter. Dan mungkin kalian juga ada yang bertanya, bagusan yang mana sih Laravel sama CodeIgniter? Kalau bisa dibilang sih dua-duanya sama aja sih, sama-sama bagus, sama-sama mudah, sama-sama bisa dipakai oleh siapapun. Namun kembali lagi juga dari kalian sendiri nih, apakah kalian lebih nyamannya menggunakan CodeIgniter atau Laravel? Kalau saya sendiri nih, mungkin saya lebih senang pakai Laravel karena mungkin saya udah paham bagaimana cara kerja Laravel itu. Tapi ada juga kayak misalnya nih, Codepolitan juga menggunakan apa ya, belakangnya menggunakan CodeIgniter juga. Nah, mungkin dari suatu kasus tertentu kayak misalnya Codepolitan lebih nyamannya dengan CodeIgniter. Kayak misalnya nih, ada juga waktu itu seingat saya nih, tiket.com dulu pernah pakai CodeIgniter pas awal-awal pembuatan aplikasi. Mungkin di sananya apa sih namanya tuh, di tengah-tengah tuh mungkin kalau misalnya CodeIgniter udah kurang atau gimana, baru bisa pakai yang lain juga, bisa pakai Laravel lagi, bisa pakai teknologi yang lainnya, tapi tetap CodeIgniter-nya masih bisa kepake. Jadi kembali lagi Laravel dan CodeIgniter itu sama aja, yang menentukan itu bagaimana kebutuhan dari kalian itu sendiri. Oke. Nah, ada juga, nah ini tuh salah satu teknologi masa kini juga ya, yang dipakai mungkin Rails itu dipakai sekarang masih dipakai oleh Bukalapak. Yang mana Bukalapak itu dari back end-nya sendiri dia masih ada pakai Rails, front end-nya juga beberapa pakai Rails. Jadi untuk Rails ini bisa dipakai di front end, bisa dipakai di back end juga, tapi kebanyakan memang dipakainya di back end untuk Rails ini. Nah, Rails ini menggunakan bahasa Ruby sebagai ininya, sebagai bahasanya. Kalau yang tadi Laravel CodeIgniter itu menggunakan PHP gitu. Oke. Nah, terus dari mungkin teknologi tadi mungkin cuma sedikit sih saya ngambilinnya. Mungkin kalian punya teknologi yang lebih banyak lagi yang kalian cari sendiri di Google. Terus saya harus pilih apa nih? Harus pilih teknologi yang mana nih? Bingung gitu. Jadi tergantung, balik lagi keinginan dari kemampuan kamu gitu. Kalau misalnya kelebihan kamu nih di bagian logika, hitung-hitungan, atau kamu senang ngerjain sistem, bagusnya ngambilin back end nih. Tapi kalau misalnya kalian lebih senang membuat tampilan atau desain website, kamu dapat menjadi front end gitu. Nah, kembali lagi nih, misalnya untuk saya sendiri dulu nih, saya tuh dulu masih mencari jati diri gitu. Di mana sih saya tuh senangnya di mana? Dulu saya memposisikan saya sebagai web developer, yang di mana web developer itu dulu saya taunya bikin website bisa CRUD lah, bisa tambah data, hapus data. Yang saya tuh pikirannya bikin website cuma kayak gitu doang gitu. Ternyata saat saya pelajari, oh ternyata bikin website itu banyak ininya nih, banyak apanya sih namanya tuh, banyak apa ya, banyak stepnya, yang bukan step sih sebenarnya, yang bisa kalian kuasai gitu. Ternyata saat saya menjadi web developer, oh saya harus membuat tampilannya, saya harus membuat datanya. Ternyata di dalam perjalanan kalian membuat aplikasi, kalian lebih seneng, aduh kok saya tiap bikin desain atau bikin tombol, bikin jadi warna-warni jadi cantik, saya kok lebih seneng. Berarti kalian tahu, oh bahwa kalian senangnya ke front end gitu. Atau kalian misalnya lebih senangnya kayak, oh saya senang membuat database, saya pengen merancang struktur dari si aplikasinya itu sendiri. Kalian lebih senang untuk membuat data, ngambilin data statistik, ataupun kayak apa ya, bisa dibilang senang inilah namanya tuh, dengan berurusan dengan data. Mungkin kalian lebih cocoknya ke back end. Kayak saya sendiri nih, saya juga kalau dibilang jago, nggak jago banget, tapi saya yakin kalau misalnya saya untuk disuruh kayak misalnya untuk mengerjakan aplikasi bagian front end-nya, saya yakin karena saya paham di bagian itu. Mungkin untuk back end saya juga paham, hanya saja saya tidak mendalami itu. Jadi tetap balik lagi ke kalian mungkin bisa pilih salah satu untuk fokus kalian. Walaupun kalian bisa pilih dua-duanya, tapi yang dimana kalau misalnya kalian jago di dua, belum tentu jago kalau misalnya fokus di salah satu saja gitu. Mungkin untuk pengalaman kalian sendiri, kalian bisa belajar di
backend juga untuk tahu lah minimal kerja backend itu kayak gimana, tapi nggak usah terlalu dalam, tapi front endnya kalian dalemin ataupun sebaliknya kayak gitu. Nah, jadi pilihlah yang sesuai dengan passion kamu, do what you love dan love what you do. Jadi balik lagi sih, saya nggak pernah maksain untuk kalian harus belajar apa untuk web developer ini. Nah, apa aja sih yang harus saya pelajari? Nah, saya punya satu sumber di mana kalian bisa tahu apa aja sih yang harus saya pelajarin dalam journey saya atau langkah saya menjadi web developer yang nantinya menjadi handal. Yang tadinya saya nggak tahu apa-apa tapi jadi handal. Nah, di sini saya punya satu apa ya namanya tuh? Satu tree. Nah, ini apa? Brain tree gitu lah istilahnya. Kayak misalnya nih kalian main apa ya namanya tuh, main game online MMORPG. Kalian kan mungkin bisa jadi warrior, bisa jadi kenaik atau gimana. Nah, ini versi web developmentnya nih untuk front end. Nah, misalnya nih kalian milih nih mau jadi front end. Nah, front end ini kalian harus belajar apa aja sih sebenarnya? Wah, bisa. Berarti untuk langkah-langkah sebelum kalian jadi jago, kalian harus pelajarin dulu HTML, CSS, terus JavaScript. Nah, JavaScript ini harus belajar apa? Misalnya modular JavaScript, atau misalnya nih berinteraksi dengan DOM. Nah, misalnya ada juga belajar Ajax atau juga jQuery, yang dimana sih ini tuh saya juga sempat ngajar juga di kelas Codpolitan, yang dimana saya juga sempat bahas tentang Ajax dan jQuery juga, HTML dan CSS juga saya sempat bahas juga. Nah, kalau misalnya setelah itu kalian pengen jadi lebih jago lagi, gimana caranya? Nah, ini bisa beberapa kalian pelajari nih, misalnya CSS tools dan skill tuh semacam kayak semacam helper lah. Jadi kalian tuh bisa membuat aplikasi dengan bantuan seperti ini gitu. Jadi mungkin kayak websitenya mau dijadiin ada animasi, atau layoutnya bisa menggunakan flagbox. Flagbox itu istilahnya cara kalian buat layout gitu. Ada juga yang tadi sempat saya bahas, ada sass, ada less, ada stylus. Nah, ini tuh untuk mempermudah kalian juga buat CSS. Ada juga CSS framework. CSS framework itu bisa dibilang dimana kalian tuh bisa menggunakan tombol-tombolnya mereka. Jadi untuk desain tombolnya udah ada, untuk desain headernya udah ada, footernya udah ada, untuk layoutingnya juga ada. Nah, tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan di website kalian sendiri. Mungkin tombolnya mau diubah dikit, nah itu bisa, tapi kalian bisa pakai tombol yang besar juga. Nah, misalnya belajar juga tentang responsive design, yang dimana misalnya kalau tampilan di desktop itu seperti apa, kalau misalnya di mobile itu seperti apa. Nah, itu kita bisa tambahkan dengan menggunakan media query. Jadi kita bisa bikin kondisional. Jadi misalnya mau di website tampilannya ada misalnya, tapi kalau di desktop nggak ada. Nah, itu bisa dipakai media query. Responsive image juga bisa juga salah satunya. Jadi gambar kalau misalnya di mobile kalian load yang mana, yang di desktop juga sama seperti itu. Ada juga namanya build tools, yang dimana ini sih mungkin nanti agak advance juga, yang dimana kalau kalian udah berurusan dengan Vue.js atau React.js, kalian akan memahami seperti ini. Ada namanya dependency management. Nah, dependency management kalau kalian bingung itu maksudnya apa, intinya kalian tuh download library, tinggal pakai ini aja gitu. Tinggal download library-nya. Nah, nanti itu library-nya akan dibungkus oleh si tools ini nih, kayak Webpack. Jadi misalnya kalian punya 5 library yang kalian bisa pakai. Nah, nantinya tuh kalau mau dipakai nanti di websitenya, nanti bakal dibungkus sama si Webpack gitu. Ada juga kayak misalnya Bower. Mungkin sekarang udah jarang yang pakai kalau Bower. Kalau ada juga namanya Ground kayak gini-gini. Nah, ini mungkin bisa dipakai juga, tapi kalau saya sendiri di pekerjaan saya biasanya pakai Webpack, yang dimana itu udah dibawaan dari Vue.js itu sendiri sih. Nah, untuk JavaScript skill juga kalian bisa belajar. Misalnya nih 2016 JavaScript ini kan versinya berubah-berubah nih. Nah, kalian bisa pelajari nih di ES6 atau ES 2015 ini fiturnya apa aja sih yang baru, di 2016 fiturnya apa aja sih yang baru. Biasanya versi baru ini akan mempermudah kalian buat aplikasi juga.
Nantinya macam-macam sih, intinya ini ada service worker. Service worker itu bisa dibilang kalian tuh bisa bikin aplikasi kalian offline, walaupun kalian buka website tapi kalian nggak punya koneksi tetap bisa dibuka. Nah itu salah satu dari service worker. Functional programming mungkin dari cara kalian mengetikkan kode. Nah itu mungkin nanti di advance materi advance-nya lah, kalau udah misalnya udah paham yang lain mungkin kalian bisa mendalami seperti ini. Nah ini juga ada React.js, ada Angular, ada Ember, ada Vue, ada Backbone. Yang saling terkenal sekarang sih antara Vue, React, sama Angular. Nah macam-macam sih, dari React juga kalian bisa pelajari dalamnya seperti apa. Nah mungkin nanti ini kalian bisa bisa lihat secara detail bagaimana pendalamannya gitu. Yang backend juga hampir sama untuk backend ini. Nah kalau backend sih lebih ke kayak kalian mau belajar bahasa apa dulu nih, mau bahasa pakai PHP atau pakai Node.js, mau pakai Ruby, mau pakai Golang, Scala, macam-macam lah, yang dimana kan itu jalannya di server semua nih. Ya ada juga nih kalau kalian mau pakai bahasa alien nih yang ada learn something fun. Jadi bahasa-bahasa backend yang mungkin orang jarang pakai nih, macam-macam. Ada Haskell, ada Closure, ada Rust, ada Elixir, macam-macam lah istilahnya gitu. Tapi ya kalau saya sendiri untuk rekomendasi ya antara PHP atau mungkin bisa pakai Node.js lah, karena mungkin kalian mau jadi full stack nih, mau belajar apa sih? Bisa aja belajar JavaScript doang. Berarti backend-nya pakai Node.js, front-end-nya pakai ya JavaScript biasa, di browser kan ada jalan JavaScript. Nah, database juga kalian bisa pelajarin macam-macam nih database, ada MySQL, ada Postgre, ada Redis, ada Elasticsearch. Yang dimana sih kalau untuk awal-awal juga biasanya kalian belajarnya pakai MySQL. Tapi kalau misalnya kalian udah paham konsep RDBMS atau ya seperti MySQL ini, harusnya sih ke yang lain kayak Postgre ini nggak beda jauh. Jadi mungkin ada beberapa fitur yang berbeda, hanya saja konsepnya kalian udah paham. Kalau misalnya juga backend juga bakal lebih bagus kalau misalnya kalian ngerti bagaimana cara setting server atau menggunakan server seperti misalnya Nginx atau Apache. Nah kayak gini-gini. Atau juga menggunakan caching di database, menggunakan Redis. Misalnya kalian punya data di MySQL, cuman kalau misalnya kalian ngambilin data di MySQL terus menerus, misalnya kalian punya 1000 user nih, berat kan? Nah gimana caranya kalian bisa membuat itu lebih cepat misalnya gitu dengan menggunakan Redis. Jadi data kalian di MySQL di caching dulu. Caching itu semacam ditaruh data sementaranya lah, yang dimana data itu tuh nggak berubah-berubah lah istilahnya tuh. Kalau misalnya berubah nanti Redisnya ngambil lagi. Nah kalian di backend bisa belajar kayak gitu juga. Nah untuk misalnya nanti juga yang kalian harus pelajari, mungkin bisa belajar semacam API. API itu yang nantinya data itu bisa kalian kirimin untuk dikerjain front end gitu. Jadi kalian cukup bikin logika logika pemrogramannya aja, logika si bisnis prosesnya, yang dimana nanti front endnya bakal proses untuk ketampilan usernya. Yang tapi untuk database-nya sendiri kalian bisa akses di ini gitu, akses di API-nya gitu. Ada juga security, keamanan server, ada juga authorization authentication. Nah authorization authentication itu ada hubungannya dengan API itu sendiri, yang dimana nantinya kalau misalnya front end mau login nih gimana caranya. Nah ini bakal belajar di bagian authorization authentication. Misalnya ada juga WebSocket. Nah WebSocket itu bisa dibilang kalau kalian nih bikin semacam real time gitu lah ya, real time real time aplikasi yang misalnya datanya bakal jalan langsung terus ya. Nah itu bisa pakai WebSocket. Ada juga microservice. Jadi kalian mungkin kalau untuk pemahaman awal-awal biasanya bikin aplikasi menggunakan CI, sistemnya semua di dalam satu aplikasi gitu. Nah, microservice itu berbeda. Jadi kalian bikin aplikasinya hanya terpisah. Misalnya saya cuma bikin modul ininya aja, modul produk. Kalian bikin di kode yang berbeda. Misalnya modul produk kalian bikin pakai code igniter, tapi kalau modul notifikasi mungkin kalian bikin pakai Node.js. Nah, itu juga kalian kalau misalnya jadi backend mungkin bisa pelajarin hal-hal seperti itu. Nah nantinya juga untuk kalau yang lengkap-lengkapnya, nah ini yang kalau kalian udah jago sebagai backend, nantinya bisa juga mempelajari DevOps. DevOps itu kalau bisa dibilang satpamnya server gitu. Jadi ngerti gimana cara ngaturin server, ngejaga server dan macam-macam ya. Ini ada continuous testing dan deployment, tapi intinya ini tuh maksudnya
bahwa continuous testing ini, jadi kalian kalau misalnya buat aplikasi, saat kalian push ke repository atau tempat di mana kalian naruh kode, kalian tuh bisa bikin otomatis testing kode kalian tuh apakah error atau enggak gitu, secara nggak usah kalian testing tapi udah otomatis. Atau misalnya kalian mau kerjaan kalian tapi kalian nggak manual upload filenya ke hosting atau ke FTP, nah kalian bisa bikin juga dengan menggunakan Jenkins untuk ininya gitu. Saat ada nge-push ke repository, kita bisa ngambilin data ke server tuh bisa ngambilin perubahan yang dari repository yang terbarunya. Terus misalnya bagaimana cara menggunakan web ini seperti DO atau AWS, Heroku. Nah mungkin kalau kalian yang mungkin nantinya bikin aplikasi, nggak mungkin dong kayak harus pakai cuman pakai share hosting doang, kayak kalian beli hosting yang bisa naruh website doang. Nah kalian kalau mau lanjut ke langkah selanjutnya, ke level selanjutnya, kalian harus pahami juga gimana sih cara kerja bikin cloud server, atau gimana cara bikin VPS lah. Jadi cara install PHP-nya seperti apa, nantinya seperti apa, kayak gitu-gitu. Di DigitalOcean bisa, di AWS juga bisa. Nah ini juga ada macam-macam server management. Yang paling ramai itu adalah, yang paling sering dipakai itu Docker ya. Linux juga bisa. Jadi kalian kalau misalnya pakai Docker, kalian itu semacam bikin konfigurasinya, yang dimana nantinya bakal bahasa gampangnya itu, kalian tuh udah punya settingan itu tuh bakal berjalan di server kalian gitu. Kalian tinggal konfigurasi Dockernya. Nah kalau misalnya udah konfigurasi Dockernya, nanti si Docker ini bakal yang nge-serve atau yang ngejalanin aplikasi kalian. Nah juga macam-macam ke bawah-bawahnya. Yang aneh-anehnya kalau misalnya kalian mau pelajarin lagi, kalau misalnya kalian nih untuk ngoding pakai Laravel, biasanya bakal urusan dengan ini Vagrant atau kayak gimana. Pokoknya banyak deh intinya, tapi yang paling utama itu kalian harus fokus di salah satu aja. Intinya untuk awal-awal kalian pelajarin dulu pelajarin dulu fundamentalnya, baru kalian pilih. Misalnya saya mau pakai Vue.js aja deh, saya mau pakai React aja deh gitu. Jadi tinggal pilih aja, kayak kalian pilih skill di game online, kalian mau jadi mercenary atau mau jadi gladiator gitu. Mungkin dari gladiator kalian mengambil skill apa. Nah itu sama aja kayak kalian main game sih sebenarnya, hanya saja ini di dunia nyata kalian jadi developer. Itu untuk flow-nya apa aja yang harus dipelajari. Mungkin banyak, tapi kalian tenang aja, nggak usah pusing, karena saya sendiri juga sebagai web developer juga masih belum bisa semuanya, dan saya juga proses mempelajarinya juga ya mungkin bertahun-tahun juga. Ya intinya kalian itu jangan sampai berhenti belajar saat kalian nemu kayak gini. Mindsetnya jangan, aduh banyak teknologi baru lagi nih, udahlah nggak usah lah, mau jualan ini aja, mau ternak lele aja gitu daripada dari developer. Nah mindsetnya jangan kayak gitu. Saya kalau misalnya kayak gitu ya nggak akan jadi jago-jago. Tapi kalau misalnya kalian mau jago, kalau ada yang baru kalian seneng gitu istilahnya itu. Nah ada juga kalau misalnya kalian masih bingung dengan yang hal ini, kalian juga bisa ngikutin yang ini, linknya juga ada, saya nanti bakal share juga. Untuk front end itu harus belajar apa aja. Nah ini mungkin lebih ke kayak ada keterangannya, jadi kalian bisa paham. Oh kalau misalnya tadi belajar SAS buat apa sih, yang tadi saya jelasin sebenarnya. Ini mungkin bahasa Inggris, tapi kalau misalnya kalian paham dengan bahasa Inggris, minimal baca ini ngerti dikit lah ya, karena ini bahasanya juga nggak terlalu pusing. Nah untuk menjadi web developer masa kini tuh kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya nih kalian udah bisa nih, ternyata dari yang saya kasih tadi kalian udah bisa nih, sebenarnya 6 bulan udah langsung jago gitu, udah bisa jadi ya keren lah istilahnya. Terus udah bisa, harus ngapain lagi? Sebenarnya sih macam-macam, dan itu sih saya share di ebook sini. Kalian ini bisa download free, ini tenang aja, nggak bayar, nggak masukin email, nggak apa. Kalian bisa langsung buka aja. Karena mungkin kalau saya sharing sharing di webinar ini takutnya kelamaan juga. Tapi intinya salah satu yang paling saya rekomendasikan, kalau kalian udah jago, kalian itu harus sharing ke orang lain gitu. Jadi mungkin kalian mindset kalian pas awal-awal, kalau saya udah jago saya bisa ngapain nih? Oh saya bisa kerja di Bukalapak, oh saya bisa kerja di Tokopedia. Nah jangan kayak gitu mindsetnya. Mindset di awal kalian, kalau saya udah jago, kalau saya udah ngerti,
kita harus langsung share ke orang lain juga. Kita berbagi dengan orang lain yang dimana misalnya, oh saya udah belajar Vue.js nih, ya istilahnya ilmu yang kalian udah pelajarin itu kalian sharing lagi, mungkin dengan bikin artikel, bisa di blog kalian, bisa di Medium atau bisa dimanapun. YouTube, ya. Di YouTube juga bisa kayak gitu-gitu. Saya juga dulu bikin YouTube juga nggak jago dulu kok, maksudnya saya belajar. Sambil belajar saya bikin videonya gitu, yang nggak harus jadi ini dulu lah, nggak harus jadi dewa dulu, nggak harus jadi expert dulu. Kalian intinya kalau udah bisa berbagi, karena dengan kalian berbagi itu kalian bisa paham gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian bikin aplikasi nih, ngoding sendiri, kalian ngerti tapi belum tentu paham gitu. Ngerti apa ya maksudnya? Ngerti dengan paham itu beda gitu. Jadi misalnya kalau paham tuh kalian tahu konsepnya, kalau ngerti kayak saya tahu ini kalau misalnya untuk jalan ini ketikin ini, tapi kalian nggak tahu di belakangnya itu seperti apa gitu. Dengan kalian misalnya berbagi, kalian bisa paham nih secara nggak langsung. Kalian juga belajar gimana sih saat kalian ngajar, kalian juga nggak inilah istilahnya bisa ngasih tahu ke orang lain juga seperti apa. Pertama kalian berbagi, kedua juga bisa ikutan komunitas-komunitas di Telegram, atau misalnya ada acara-acara seperti Bandung JS, Jakarta JS, atau misalnya Python ID seperti itu. Kalian bisa ikutan nih, yang dimana kalian bisa share ilmu kalian yang kalian udah pelajarin itu, nggak dikekep sendirilah. Kalau bahasa Indonesianya itu kekep tuh nggak dipendam sendiri. Jadi kalian ngobrol nih, oh aku udah bisa Vue.js nih, ya kalau kamu udah bisanya apa gitu. Ya paling ngobrolnya nggak akan kayak gitu banget sih, tapi intinya kalian sharing. Mungkin suatu saat juga kalau kalian udah jago atau misalnya kalian udah paham, kalian bisa yang ngisi acaranya itu gitu. Karena balik lagi, saya tuh pernah bilang web developer masa kini itu bukan berarti kalian jadi jago menjadi coding, tapi saya inginnya kalau kalian menjadi web developer masa kini, kalian ingin ada inisiatif untuk berbagi untuk orang lain juga, yang dimana kalian udah paham, kalian bagikan. Karena di Indonesia ini saya lihat itu yang berbagi itu masih sedikit. Jadi kadang agak miris juga lihat grup, banyak rata-rata pertanyaannya kok ini error, kok cuman ngefotoin screenshot doang, bukan malah sharing. Nah yang dimana kalau orang luar itu, kalau saya lihat dia tuh sering sharing gitu. Jadi kalau ada teknologi baru dia tulis, kalau ada framework baru dia tulis. Nah mungkin untuk dari tadi sendiri, kalau udah bisa mungkin untuk web untuk bagaimana cara web development yang kekinian itu, kalian bisa sharing juga ke orang lain gitu. Intinya kalian bisa baca banyak lah di sini. Walaupun saya juga bisa bilang kalian baca ini juga ilmu saya masih sedikit lah kalau dengan kalian baca ini, tapi minimal saya sharing pengalaman saya sendiri, pekerjaan, dan selama saya menjadi developer gitu. Nah, lalu jadi intinya jadi web developer itu nggak susah, walaupun prosesnya panjang, tapi saya bilang nggak susah. Ya bilang susah juga susah, cuman nggak susah-susah amat lah gitu. Toh ada Codpolitan bisa bantu, komunitas bisa bantu, jadi nggak usah takut lah kalian. Ya misalnya kalian juga mau nanya-nanya ke misalnya kayak ada expert yang mungkin banyak kok yang mau sharing-sharing, kayak Mas Angga juga sering sharing di YouTube juga. Nah itu pokoknya macam-macam lah. Pokoknya kalau kalian jadi web developer sekarang yang masa kini itu nggak usah takut, materi udah banyak banget kok. Nah mungkin terima kasih dari saya untuk materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa sekali ya teman-teman, materi yang sudah Kang Galih jelaskan. Untuk menjadi web developer masa kini, dari awal sampai akhir ya, bagaimana kita memulai sampai bagaimana ketika kita menghadapi suatu masalah kita harus mencari solusi, dan setelah menjadi expert kita harus berbagi ya Kang ya. Iya betul. Lebih baik, ya. Betul. Karena dengan berbagi kita akan menambah untuk diri kita sendiri. Betul. Benar ya? Iya benar. Oke, buat teman-teman juga yang bingung mungkin ketika mau belajar web developer dari mana, Codpolitan juga sebenarnya mempunyai Codpolitan Premium. Iya. Ya, di Codpolitan Premium teman-teman bisa belajar, banyak belajar. Di situ juga ada fitur untuk tanya jawab, untuk berdiskusi kita sediakan, termasuk fitur webinar ini pun kita fasilitasi untuk teman-teman yang Codpolitan Premium. Oke, langsung saja mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya Kang. Boleh. Sesi tanya jawab, ada banyak banget pertanyaan. Soalnya ini. Mungkin tadi saya
curhat. Ya ini kan jatuhnya curhat juga pasti masih banyak yang bingung. Mungkin bisa Jaya jawab di yang ini ya. Iya, Ya, yang sekarang sesi nih. tanya jawab Mereka ini. masih bingung mungkin kan, Iya, iya. bisa Boleh, dijawab boleh, sama boleh. Mas Angga. Oke nih, pertanyaan pertama dari Mas Hudan nih. Bagaimana cara agar kita tetap termotivasi untuk menyelesaikan suatu project dan tidak lari ke project lain? Kadang kan mungkin ada yang dapat project terus kliennya banyak minta, akhirnya pusing. Wah, gimana nih? Nah, pengen berhenti tapi enggak. Iya, Ya, paham. mungkin seperti itu. Mungkin untuk ini memang penyakitnya developer sih ya. Iya. Kadang-kadang kayak kita awal semangat banget nih mau belajar, misalnya mau belajar Vue.js. Wah, tertarik gini. Nah, di satu titik kalian ada mentok nih. Aduh, pusing Aduh, gimana Nah, itu kadang-kadang proses di mana kalian tuh apa ya? Kadang-kadang di tengahnya situ loh menyerahnya itu. Nah, kalian selalu ingat aja mungkin intinya tadi pertanyaannya ini kan nggak Motivasi, lari ya. ke project satu Iya. ke project yang lain, kayak misalnya kalian udah Belum bikin beres, project ya. A pakai Vue.js, mau pakai React gitu. Nah, intinya balik lagi, kalian mau belajarnya sampai ngerti, mau sampai paham, atau cuman kayak saya cuma tahu Vue.js doang. Kembali lagi kayak saya gini sih, kalau saya sendiri ya, untuk mempelajari sesuatu atau membuat project sesuatu, saya ambil project dengan bahasa yang saya belum pelajari secara menyeluruh. Jadi kalau bisa bilang nekat gitu. Misalnya nih, saya bikin aplikasi untuk proyek A yang memang itu dipakai di perusahaan atau di production. Secara nggak langsung kan kita langsung mikir otak nih, ngeperes otak. Ini mau gimana caranya ini harus jadi gitu. Karena kalau nggak jadi, ya antara kalian nggak dibayar atau mungkin kalian bisa dituntut kalau misalnya project nggak beres gitu. Saya sih selalu apa ya namanya teh? Selalu memaksakan diri saya bahwa saya tuh ya kalau udah dipaksa mah, ya kalau udah kepepet mah ujung-ujungnya juga bisa. Kok. Toh saya juga dulu bikin aplikasi pakai React nih, yang dia di mana itu saya belum paham banget React JavaScript. Ada yang namanya Webpack, ada yang namanya macam-macam bahasa-bahasa alien. Itu tuh pokoknya tahun 2015 pas belum seramai sekarang nih. Sekarang tuh udah ramai banget, makanya sayang banget kalau misalnya masih mindsetnya masih tengah-tengah, tiba-tiba project nggak jadi. Intinya kalau saya sendiri paksain aja gitu, dan bikin projectnya yang dibayar. Kalau project nggak dibayar, motivasinya kurang. Ya motivasinya kurang, karena rata-rata udah ada duit baru semangat dulu. Jadi ya cari aja project yang kalian harus nekat ya. Yang mungkin kata kliennya pakai jQuery, jangan pakai Vue.js aja, saya bisa kok. Jelasin ya kelebihannya, mungkin bisa. Jelasin kelebihannya. Terus pas udah deal, aduh gimana ya, saya belum bisa Vue.js. Ya nggak apa-apa, belajar aja, toh saya aja jadi bisa kok, masa kalian nggak bisa. Intinya kayak gitu sih. Oke, jadi bisa jadi juga mungkin mencari forum kali jadi salah satu motivasi ketika ada stuck kali ya. Boleh. Nah, jadi pas stuck juga jangan langsung udah close, delete, udah gitu, tutup laptop terus menangis di pojokan kursi. Enggak, jangan lah. Toh kan tadi saya juga udah bilang, pasti masalah yang kalian itu pasti ada orang lain yang orang lain yang punya masalah gitu. Yang sama ya. Toh nggak akan galau sendiri kalau ada error juga. Saya juga pasti ya sama kayak kalian juga kok. Kalau misalnya lagi bikin ini, aduh gimana ya error, ujung-ujungnya juga jadi ke Google lagi kok. Gitu kan. Developer memang udah gak aneh. Jadi justru jangan jadikan Google itu sebagai, jangan pakai Google, tapi ya pakai Google aja gitu. Toh saya sebagai developer juga mau yang jago apapun pasti ujung-ujungnya nyari ke Google lagi gitu, atau ke forum lah kalau kalian udah nggak nemu sama sekali gitu. Oke. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya nih Mas ya. Lanjut ke pertanyaan kedua nih dari Mas Fatur Rahman. Pertanyaan ini menarik nih. Programmer seperti apa yang dibutuhkan oleh industri saat ini? Apa saja yang harus dikuasai dan seperti apa kiatnya? Nah, programmer yang dibutuhkan oleh industri. Ya, seperti apa? Programmer yang ingin belajar istilahnya ingin tahunya banyak, inisiatifnya banyak. Jadi kalaupun skill kalian nggak bisa seperti ini, tapi kalian bakal inisiatif gitu untuk membuat dengan teknologi yang terbaru nih. Kayak misalnya saya nih dulu nih, ini pengalaman saya pribadi. Saya dulu kerja di Crodi sebagai front end developer, di mana saya dulu bikin aplikasi front endnya menggunakan Laravel nih, yang dimana ternyata setelah prosesnya ini sendiri ada satu titik di mana saya nggak mungkin pakai Laravel lagi gitu. Secara nggak langsung saya harus berkembang diri nih. Saya harus pakai apa nih? Saya harus pakai teknologi apa nih yang sesuai. Nah, lalu dari situ saya research nih.
ternyata teknologi yang bagus itu antara React sama Vue.js, nah kayak gitu-gitu. Nah, yang dibutuh industri itu yang seperti itu, yang dimana kita tuh mau inisiatif, yang kita tuh nggak nunggu, kamu kerjain kerjain aplikasi ini pakai A ya. Jadi apa sih namanya, perusahaan nggak nyari yang kayak gitu, tapi perusahaan yang nyari yang kalian tuh yang bisa ngasih insight ke merekanya itu. Justru kayak, oh harusnya aplikasi ini jangan dipakai aplikasi ini jangan dibikin pakai Laravel misalnya, ini cocoknya pakainya Python. Nah, kalian harus menjadi developer yang inisiatif, yang bisa ngasih insight ke perusahaan, yang dimana kalau misalnya kalian udah seperti itu, udah bisa mengasih insight ke perusahaan seperti itu, kalian akan istilahnya di perusahaan juga bakal, wah ini mah emang orangnya paham dengan teknologi, paham dengan ini, nggak cuma asal pakai doang gitu. Industri butuhnya seperti itu. Kayak Bukalapak, Tokopedia juga kalau saya lihat yang rata-rata teknologinya udah pakai baru-baru kok, yang Vue.js, React.js, yang kayak gitu-gitulah, yang aneh-aneh mungkin. Nah, mungkin kayak gitu sih bisa apa tadi tuh? Mungkin kiatnya inisiatifnya harus tinggi. Iya, inisiatifnya tinggi. Intinya itu sih. Oke, ini ada pertanyaan yang selanjutnya, Laravel atau CodeIgniter? Laravel versus CodeIgniter. Sebenarnya tadi udah dijelaskan ya, tapi mungkin boleh disampaikan. Kalau saya sebenarnya ya, pribadi saya sendiri, saya senang Laravel, tapi kembali lagi karena nggak ada framework yang apa ya istilahnya, framework itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada di mana saat pakai CodeIgniter itu tuh emang harusnya pakai CodeIgniter. Ada satu poin di mana saya harus pakai Laravel. Balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, kayak di satu titik saya nggak bisa pakai Laravel lagi nih, harus pakai yang lain gitu. Tapi kalau bisa dipilih ya sama-sama aja sebenarnya. Karena mungkin untuk Laravel ataupun CodeIgniter itu merupakan kayak tools doang gitu. Kayak kita nih pakai motor Fiction atau Ninja ya sama aja. Fungsinya sama kayak misalnya aku mau pergi kuliah dari rumah ke ini, mau pakai Ninja, mau Backjoule juga sama-sama nyampe kan. Ya penting kalian cara makainya itu. Kalau misalnya mau motornya keren tapi kalian nggak bisa kopling, sama aja bohong gitu. Ya intinya itu Laravel sama itu tuh hanya tools saja. Tapi kalau pribadi saya pakai Laravel, tapi pasti ada kayak teman saya nih, Mas Nuris, lebih senangnya pakai CodeIgniter. Mas Kresna tadi juga saya ngobrol, senangnya pakai CodeIgniter. Dan kayak juga untuk pemula, saya sendiri nih rekomendasinya kalau pemula belajar CodeIgniter. Nah, kalau misalnya udah paham CodeIgniter, baru nih belajar Laravel. Karena mungkin kalau misalnya pemula langsung ke Laravel, terlalu banyak bahasa yang membingungkannya. Mungkin kalau untuk CodeIgniter lebih mudahnya kayak misalnya kayak belajar Vue.js itu lebih mudah untuk pemula, tapi untuk React untuk tingkatnya lebih advance. Jadi mungkin CI sih kalau untuk pemula. Oke. Siap, mudah-mudahan jawab. Oke, selanjutnya dari Mas Hafiz nih. Apa yang harus dikuasai sebagai software engineer katanya? Apa yang dikuasai? Sebenarnya tadi udah dijelaskan semuanya ya. Software engineer makanya sih balik lagi fokusnya mau kemana? Fokusnya? Iya, fokusnya mau kemana, front end ke back end. Tapi minimal kalau misalnya untuk software engineer, ya minimal kalian memahami algoritma, memahami data, memahami proses bisnis. Yang kalian pasti kalau misalnya bikin aplikasi, kalau nggak paham proses bisnisnya yang aplikasi itu, yang akan jadi aplikasinya. Untuk software engineer, pertama itu sih yang intinya kalian paham proses bisnisnya, kalian paham algoritma atau misalnya flow untuk membuat aplikasinya, cukup sih mungkin untuk software engineer. Tapi untuk fokusnya balik lagi ke yang tadi, kalian maunya kemana. Oke. Kayak gitu. Oke, pertanyaan lagi terkait CodeIgniter nih. Lebih efisien mana nih antara CodeIgniter versus Lumen katanya? Nah balik lagi. Kalau ini sih menurut pengalaman saya sih ya. Kalau misalnya kalian memang fokusnya untuk membuat API, untuk yang tadi saya sempat bahas kan API, kalau misalnya ada yang belum tahu, API itu intinya kita ngeluarin data doang gitu, yang prosesnya ada di dalam database sama di kode kita. Nah kalau yang lebih menurut performance yang saya lihat, Lumen itu bakal lebih bagus untuk dari sisi performance-nya. Dan mungkin kalau kalian yang menggunakan udah biasa pakai Laravel, pakai Lumen nggak ribet gitu. Tapi CI juga nggak ada masalah untuk bikin API. Cuman kalau CI sendiri, kalau untuk bikin API mungkin nggak ada istilahnya jatuhnya kayak kita bikin rumah yang dimana rumah itu udah ada kerangkanya, yang satu lagi kerangkanya masih berupa apa gitu. Jadi kalau misalnya Lumen mungkin lebih siap untuk dibikin untuk untuk membuat
untuk dipakai buat API. Kalau CI juga bisa, cuman bukan nggak segampang sih, nggak sekomplit yang ada dikasih sama Lumen gitu. Dan balik lagi ke performance-nya juga, kalau saya yang saya tahu itu performance-nya lebih bagus Lumen. Kembali lagi ke kebutuhan ya. Iya, ke kebutuhan juga. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Fatur Rahman nih. Seberapa penting sertifikasi bagi software engineer? Sertifikasi. Banyak yang ngejar, kadang pelatihan cuma dapat sertifikat ya. Sertifikasi di sini apakah sertifikat kayak itu sertifikat kayak webinar ini dapat sertifikat atau enggak, atau misalnya kayak sertifikasi yang memang diadain oleh kayak misalnya Cisco kayak gitu. Bener. Nah, kembali lagi kalau saya sendiri, saya nggak pernah ngejar yang namanya sertifikat. Ya buat apa sertifikat tapi kalian nggak paham cara kerja dari inilah. Misalnya kalian ikut workshop Vue.js tapi kalian cuma ngejar sertifikatnya, bukan ilmu dari workshopnya tersebut gitu, ya percuma aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk sertifikasi kayak kalian yang misalnya Cisco atau misalnya macam-macam lah sertifikasi kayak Microsoft, itu kalau kalian bisa dapetin itu bakal bagus banget, dan itu bakal kepake juga untuk ke perusahaan-perusahaan, apalagi kayak corporate yang dimana dia biasanya suka requirement-nya atau kebutuhannya kalian harus bisa sertifikasi ABC. Nah itu kalau misalnya kalian bisa ambil bagus banget. Tapi bukan berarti kalau nggak punya itu nggak bisa apa-apa. Tenang aja, toh saya aja nggak punya sertifikasi Google atau Microsoft, tenang aja. Saya dari dulu juga ngulik di YouTube, baca-baca di web, baca-baca di blog, udah kok bisa kan sampai sekarang juga. Tenang aja. Jadi kembali lagi aja sih sebenarnya. Tapi kalau punya sertifikasi bagus, nggak juga nggak apa-apa. Lebih bagus lagi punya sertifikat, skill juga mumpuni ya. Iya, punya sertifikat dikumpulin buat bisa lulus, ya buat apa? Mending skillnya banyak, jangan dibanyakin di lemari, banyakinnya di otak. Oke, mudah-mudahan jawab. Yang selanjutnya nih, tahapan-tahapan apa aja yang harus dipelajari sebagai software engineer katanya? Tahapan ya yang harus dipelajarin. Kayaknya kembali lagi ke ini ya, tujuan mereka ya. Fokusnya mau kemana? Balik lagi sih sebenarnya ada iya kan? Ujung-ujungnya juga kalian mau fokusnya kemana. Boleh jadi full stack sebenarnya, boleh jadi full stack. Tapi tetap di ini juga bahwa full stack itu kalian fokusnya 2, nggak satu. Yang dimana kalau saya sendiri selalu ingat intinya kalau misalnya mau fokus di satu. Kalau fokus di 2, kalian nggak akan jago di dua-duanya. Intinya kalian setengah kali ya kalian nggak akan bisa jago di semuanya. Intinya kalian tinggal pilih mau jago di satu atau mau ngerti di di semuanya, tapi nggak ada yang jago gitu. Kalau saya sih lebih milih saya jago di salah satu ini, tapi saya pahami juga yang lain gitu. Kalau untuk flow-nya sendiri tadi sih mungkin yang tadi saya sempat bahas juga sih, yang tadi flow mau front end mau kayak gimana, back end kayak gimana. Ya ada juga sih mungkin Android, cuman saya kan di sini nggak bahas tentang Android, tapi intinya hampir sama sih kayak web dari sisi ngodingnya, cuman bedanya cuman di bahasa aja biasanya kayak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mas Yusuf nih. Untuk memulai suatu project sebaiknya desain database dulu atau mix sembari jalan kombinasi database dan PHP katanya nih. Ya ini nih kebanyakan developer yang dikejar seminggu beres, kadang-kadang dua-duanya. Cuman ya saya sih selalu kalau bikin aplikasi bisnis prosesnya harus jelas dulu. Mau ngapainnya harus jelas dulu. Jangan kalian bikin aplikasi login dulu terus nggak tahu lagi mau habis bikin login apa gitu. Ya kalian harus tahu dulu tujuan kalian bikin aplikasi itu seperti apa. Apakah misalnya bisnis dalam proses bisnis itu istilahnya kalian nih bikin startup, bikin aplikasi, apakah aplikasi yang kalian bikin itu menyelesaikan masalah? Kalau nggak menyelesaikan masalah, buat apa dibikin gitu? Berarti kan kalian bikin aplikasi punya masalah dulu, masalahnya jadi solusinya jadi perancangan. Berarti perancangannya harus ada dulu dong kalau kayak gitu. Jadi untuk tadi pertanyaan ya harus ada dulu perancangan ya, minimal kalau nggak perancangan database ada perancangan konsepnya. Kalian mungkin bikin sederhana dulu aja kalau misalnya nggak mau sampai user namanya user diagram kayak gitu flowchart, DRD kalau misalnya nggak mau kayak gitu, minimal kalian udah tahu dulu flow data itu kemana, bikin flowchart dulu. Mungkin dari sini bisa bertahap, mungkin dari flowchart mungkin dibikinin dulu IRD, udah IRD mungkin bikin database-nya gitu sih. Oke.
Selanjutnya dari Mas Alfian Syah nih, masih bertanya tentang coordinator nih. Coordinator apa dipakai sama startup besar Indonesia katanya. Mungkin berikan contoh perusahaan yang pakai coordinator. Ini sih mungkin setahu saya, tapi nggak tahu kalau sekarang udah ganti atau belum. Dulu di tahun awal-awal apa sih tiket.com ini tuh, seingat saya dia masih pakai coordinator. Dan ada juga, saya juga kalau nggak salah tuh Yuk Bisnis, saya nggak tahu sih, bukan kerja di sana, tapi setahu saya dia tuh mereka masih pakai coordinator dulunya. Tapi karena seiring perkembangan proses karena aplikasinya udah lama nih 4-5 tahun, pasti mau nggak mau itu harus diperbarui lagi. Nah, kalau seingat saya mereka itu mengcustom dari code ignitornya itu sendiri. Jadi yang code ignitor nggak ada, dioprek lagi sama developernya. Jadi yang kurang-kurang itu ditambahin, jadi dioprek-oprek lah si frameworknya. Karena kan si framework sendiri bisa dibilang itu kan kerangka kerja. Nah, kerangka kerjanya biasanya dioprek lagi sama mereka. Kalau misalnya kayak Crodi sendiri nih pakainya Laravel, ya berarti 2-3 tahun ke depan mungkin gak akan pakai Laravel lagi, mungkin dipisah lagi, mungkin bisa jadi pakai Node.js, bisa jadi pakai Python gitu. Tapi kalau setahu saya yang pakai CI sih dua perusahaan itu. Walaupun saya sendiri bukan saya belum bisa bilang mereka pakai itu atau enggak, tapi setahu saya pakai itu sih. Pertanyaan dari D nih, bagaimana cara menentukan harga suatu aplikasi yang kita buat katanya? Ini kadang nggak ada patokannya kan? Iya. Kadang-kadang bikin ini ya ERP 2 juta bisa ya sebulan, wah langsung udah itu mah tutup pintu, tutup kunci semuanya. Kalau saya sih sebagai developer, saya selalu menentukannya seperti ini. Kalian dalam 1 jam itu dihargainya seberapa. Nah misalnya nih, kalian menentukan harga kalian itu dalam kalian itu menghargai kalian diri sendiri itu, misalnya dalam sejam saya pantasnya dibayar 100.000 atau saya pantasnya 50.000. Nah misalnya kalian punya project membuat misalnya aplikasi rumah sakit. Nah rumah sakit kan modulnya ada banyak nih, modulnya misalnya ada 10 modul. Nah satu modul itu kalian kerjain berapa jam gitu. Misalnya kalian kerjain satu modul itu seminggu. Nah dalam seminggu kalian kerjain berapa jam, berarti hitung-hitung aja lah. Dalam sehari kalian ngerjain 4 jam. 4 kali 7 berarti 14, 28. Berarti 28 kali ya harga kalian itu. Misalnya 28 itu 28 kali ya 100.000 kalian per jamnya, berarti 28 kali 100 2,8 ya. Berarti dalam satu modul kalian hargainya 2,8 gitu. Tergantung dari kalian juga. Kalian parameter yang paling gampang sih biasanya sejam kalian dihargainya berapa. Terus kalian bikin modulnya berapa, aplikasi itu ada berapa modul, dikaliin aja. Berarti mungkin dari 10 modul, misalnya 10 modul itu ada banyak lah, ngabisin waktu berapa ratus jam. Mungkin jadi keluar angka jadi 20 juta, 25 juta. Jadi intinya balik lagi ke awal, saya sih biasanya ngitungnya kayak gitu sih, dari jam sih intinya, dari tetap jam modul. Ada kalkulasi hitung-hitungannya ya. Ya tapi kadang-kadang juga ya nggak asal tembak sih. Kadang-kadang gini nih, saya tahu nih saya pantas dibayarnya misalnya 150.000 per jam. Ya udahlah naikin dikit, misalnya pas dihitung-hitung ternyata 23 juta. Misalnya takut di apa sih namanya tuh? Takut ditawar sama klien. Ya udah kita set dulu 35. Setidaknya pas klien nawar ke 20, kita masih bisa naik lagi ke 28 gitu. Jadi kita tentuin dulu harga dasarnya, harga tertingginya berapa, harga terendahnya berapa. Kayak gitu sih. Nah, harga yang diambil harga tengah. Nah, biasanya kan kalau negosiasi ambil harga tengah dulu kan. Bener. Wah, kita nentuin harga terendahnya itu 25 juta, berarti kita setnya 35. Minimal dia nawar ke 30, kita enggak nyesek-nyesek amat gitu. Enggak nawar ke 15 juta lah istilahnya kayak gitu. Oke, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk paham penggunaan satu bahasa pemrograman dan bagaimana tips belajarnya katanya? Jadi bahasa pemrograman ya. Kalau untuk pertama kali sih mungkin kalian bukan lama di bahasa pemrogramannya, justru kalau misalnya kalian pemula banget, kalian biasanya lamanya di paham konsep algoritmanya justru. Jadi kayak gini sih, mungkin saya dulu belajar PHP di SMK, saya belajar 3 tahun atau 2 tahun baru ngerti nih. Tapi saat saya pindah ke JavaScript, karena saya sudah tahu konsepnya PHP,
jadi balik lagi cuman 6 bulan doang gitu. Mungkin dulu saya cuman pakai JavaScript standar sama jQuery. Terus saya pindah ke Vue nih. Berarti saya cuman ngabisin waktu Vue.js itu sekitar 1-2 bulanan gitu, nggak lama gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah paham bahasa yang sebelumnya, biasanya bahasa pertama itu paling lama. Biasanya sih saya nggak bisa mastiin berapa lamanya, tapi kalau saya pengalaman sendiri, saya dulu pernah belajar PHP sampai 2 tahun gitu. Walaupun 6 bulan juga ada yang udah jago, 3 bulan juga ada yang jago, tapi kalau untuk saya dulu karena saya nggak tahu apa-apa, saya taunya belajar di sekolah, belajar di SMK, belajar 2 tahun, tapi di luar itu saya ngulik juga. Justru yang nguliknya itu yang cepatnya itu loh, bisa sampai 6 bulan. Ya, untuk satu bahasa nggak ada ukuran kalian bakal ngerti 6 bulan, akan ngerti 1 bulan. Tapi intinya kalau kalian udah ngerti satu bahasa, pindah ke bahasa yang lain, setidaknya kalian tahu konsep yang bahasa lama, cuman beda cara ngetiknya aja gitu. Kayak PHP sama JavaScript hampir sama aja konsepnya, kayak functional programming ada di PHP, terus panggil variabel ada di PHP, ada di JavaScript, cara manggilnya doang yang beda, tipe datanya juga di PHP misalnya kayak gimana, ada beda dikit doang gitu. Jadi tinggal nyesuaiin aja sih sebenarnya. Waktu mah nggak bisa diukur. Kalau tipsnya sendiri mungkin Tipsnya untuk gimana? biar cepat belajar satu bahasa pemrograman gitu, apakah dari belajar mulai dengan project-project kecil Oke. atau seperti apa mungkin? Nah, kalau saya nekat. Oh, nekat. Iya, ambil nekat ambil project, nggak bisa JavaScript. Ayo udah bilang saya bisa. Baru stresnya kalau udah deal gitu. Wah, gimana ini cara bikinnya, harus beres 2 bulan. Bisa kok, tadi tetap bisa kok. Saya pengalaman kayak gitu kok. Saya bilang saya nekat ngambil project dulu, nggak ngerti tahu apa sih. Nggak ngerti apa yang harus dikerjain. Nggak ngerti apa yang bahasanya nggak ngerti, walaupun saya tahu apa yang harus kayak saya ngerti nih bikin aplikasi ini alurnya kayak gimana, tapi saya nggak tahu bahasa yang lagi saya mau konsepnya bikin aplikasi A, project A pakai Vue.js, tapi saya nggak tahu Vue.js-nya. Minimal saya tahu fitur di Vue.js itu seperti apa. Ya urusan stresnya mending nanti kalau saya mah, karena saya tipe yang menganut nekat lah istilahnya. Toh nekat juga masih bisa beres kok. Walaupun ya balik lagi sih, tiap orang kan nekat juga belum tentu tiba-tiba di bulan ketiga aduh belum beres kalau kabur. Tapi kalau saya sendiri sih, tips dari saya sih nekat aja untuk mempelajari itu, karena dengan kalian nekat kalian kepepet, dengan kalian kepepet apapun jadi biasanya. Iya, apapun jadi gitu ya. Benar Setuju sih. Setuju. Kadang kita harus terima dulu gimana ngerjainnya, gampang ntar kita cari tahu kayak gitu ya. Iya, betul. Dokumentasi udah banyak. Udah banyak kok sekarang tuh. Beda dengan zaman dulu saya 2009 dengan 2018. Sekarang udah banyak banget. Justru tutorial banyak, yang ininya yang belajar yang malas justru. Aduh, susah, pengen dibikinin aja, pengen copy aja source kodenya. Ya, kalau kayak gitu mah enggak akan jago-jago gitu. Benar. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, Mas. Ini dari Mas Alan. Ya. Bagaimana caranya agar kita lebih konsisten atau fokus pada bahasa pemrograman yang sedang kita pelajari, walaupun masih banyak bahasa pemrograman lain yang buat kita ingin tertarik untuk dipelajari? Nah, itu. Kalau saya sendiri sih, saya dulu milihnya, saya ngelihat nih ekosistem dari bahasa tersebut. Misalnya nih, saya dulu di 2007 dan kelamaan. Itu 2014 lah. Dulu tuh JavaScript lagi berkembang nih. Lagi banyak yang bilang di blog-blog bahwa JavaScript is the future atau kayak gimana-gimana. Terus saya lihat nih, apakah benar seperti itu? Baca artikel lagi, oh ternyata dari JavaScript sendiri ternyata bisa dipakai di back end, bisa dipakai di front end. Nah, saat saya udah tahu kayak gitu, berarti ya paling saya mikir-mikir nih, apakah di 3 atau 5 tahun ke depan bahasa tersebut masih bisa dipakai? Kalau saya sendiri, kenapa saya milih JavaScript? Karena dulu saya udah tahu JavaScript ini paling lama bertahannya gitu. Nah, kalau saya sendiri sih fokus di JavaScript karena saya tahu ekosistem yang berjalan itu bakal kepake terus sampai sekarang. Kayak gini lah, PHP dari 2009 udah ada, toh sampai sekarang masih ada orang yang pakai PHP, kok nggak mati kok PHP. Kalau saya sih selalu lihatnya ada kayak gitu, orang pada pakai atau enggak gitu. Kalau misalnya kalian belajari bahasa aneh sebenarnya nggak apa-apa, cuman tergantung lagi kan, PHP belum tentu dipakai di studi kasus tertentu, JavaScript juga belum tentu di studi kasus tertentu. Tapi kalau misalnya kalian mau jangka panjang, kalian lihat dulu ekosistemnya itu ya. Ekosistemnya 5 tahun ke depan masih hidup atau enggak gitu. Biasanya kayak gitu sih milihnya saya.
perlu dipertimbangkan jauh ke depan ya, ekosistemnya apakah masih tetap berlanjut atau udah berhenti nih sekitar 5 tahun ke depan. Iya. Itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Syariful nih. Apakah ilmu di bangku kuliah terpakai di dunia kerja? Kalau iya, apa benar cuma di bawah 30% katanya? Ini problematika mahasiswa IT kadang kayak gini. Gimana ya, karena kalau boleh jujur saya juga kuliah, Mas. Belum lulus, saya tuh masih kuliah, masih lagi sidang belum sidang malah, masih nyusun skripsi. Kalau bisa dibilang kalau kalian ngandelin cuman dari kampus doang, saya bilang itu nggak akan cukup sama sekali. Bukan berarti saya bilang kampus itu jelek, bukan. Tapi yang namanya ilmu tuh, kalau kalian pernah tahu pepatah, kalau semakin kalian tahu, semakin kalian apa ya namanya tuh, semakin kalian merasa kecil bahwa yang kalian pelajari itu cuman secuil doang. Saat kalian tahu yang lebih atasnya, kalian cuman tahu kita tuh cuman apa ya, materi ini tuh cuman sedikit banget. Kayak kalian analoginya kayak kalian tahu bahwa kita tuh ada di bumi, misalnya dulu kita tahu bahwa bumi itu ya istilahnya kayak gitulah, bumi kita tuh pusatnya alam semesta. Terus kita tahu bahwa enggak, ternyata matahari. Ternyata kita tahu mana matahari itu bukan pusatnya, ada lagi pusatnya. Ilmu juga sama seperti itu, yang dimana kita pasti namanya belajar tuh kalau kita cuma ngandelin di kuliah doang nggak akan cukup. Kayak saya belajar di SMK nggak akan cukup, walaupun SMK-nya mau sebagus apapun, yang namanya ilmu seperti ini nggak akan cukup. Setahun bakal berubah, tahun depan akan berubah lagi, tahun depan lagi akan berubah lagi, nggak akan cukup. Jadi pasti yang tadi pertanyaannya apakah di kuliah itu cukup atau enggak, saya bilang nggak cukup. Tapi nggak cukupnya bukan berarti kampusnya jelek, bukan. Tapi karena ilmu seperti ini bukan ilmu pasti, ilmu yang selalu berkembang. Perlu waktu untuk explore sendiri kali ya Mas ya. Iya betul. Karena bahasa perhubungan juga terus berkembang dengan cepat kan. JavaScript dulu nggak bisa bikin apa ya pokoknya yang dulu JavaScript nggak bisa bikin sekarang udah bisa ngapain, udah bisa taruh di server itu kan karena ada perkembangan. Kalau kita nggak mau belajar JavaScript dari dulu, kita nggak akan tahu nih sekarang udah bisa ngapain aja kayak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Ahmad Alfandi nih. Ini sebenarnya kayaknya udah menjawab yang sebelum. Tahapan-tahapan apa saja untuk membuat program sendiri katanya? Kalau tahapan hampir sama sih ya kayak kemarin tadi pertanyaannya. Nah, intinya kalian konsep dulu, kalian tahu masalah yang kalian mau bikin. Kalian membuat aplikasi, kalau misalnya kalian punya startup atau kalian kerja di startup, pasti ada pertanyaan, masalahnya apa sih yang ada di masyarakat? Masalahnya apa sih yang untuk user tersebut? Misalnya user tersebut gak bisa masuk kesulitan dalam nginputin data, berarti kan kalian membuat aplikasi untuk menginput data. Nah, kalian tanya dulu ke user tersebut, kalian tanya dulu kebutuhannya seperti apa sih. Oh, kebutuhannya udah tahu nih ternyata. Nah, kebutuhan ini kalian translate dalam bentuk semacam apa ya, bisnis proses. Misalnya user ini harus ngapain aja, misalnya user A bisa ngapain, user B bisa ngapain. Itu bisa kalian buat menggunakan yang paling simpelnya flowchart, bisa juga pakai data flow diagram, nanti juga macam-macam ada namanya kelas diagram yang kayak gitu-gitu. Nah, itu ilmu sebenarnya ada di kuliah juga, tapi kalian bisa pelajarin sendiri juga. Nah, setelah misalnya udah bikin flowchartnya minimal, udah gitu kalian rancang database-nya, mungkin bisa bikin ER2 dulu atau langsung masukin database-nya di PHP-admin biasanya kayak gitu kan. Nggak ada masalah, yang penting kalian tahu konsep yang kalian mau bikin sendiri. Udah bikin database-nya, tinggal pilih apa sih namanya teh, kan database juga mau pakai apa terserah, itu tinggal balik lagi ke kebutuhan. Terus pilih bahasanya yang paling cocok. Udah bikin pilih bahasanya ya dibikinin sih. Tapi setelah bikin itu jangan langsung dikasihin ke user udah lepas tiba-tiba kabur, nggak bisa. Kita harus tes dulu nih. Ada misalnya kita bikin aplikasi A, selalu pikirin kemungkinan bakal terjadi apa aja. Misalnya nih, kalau kalian bikin aplikasi klik tombol ini bakal sukses, pasti harus kalian pikirin juga kalau error gimana, kalau dia klik yang lain gimana, kalau yang kayak gitu gimana. Nah, kalian harus ini juga, harus catat juga. Nah, itu tuh namanya use case. Jadi di mana user itu bisa melakukan hal di luar yang kalian udah set dari awal. Nah, itu biasanya kadang-kadang kayak gini lah, orang buka Facebook yang harusnya klik tombol ini, user malah ngapain gitu. Nah, kalian harus cover juga yang kayak gitu-gitu. Udah gitu baru deh di testing ke user. Kalau udah user udah bilang oke, udah baru
aplikasi kalian udah bisa dibilang sukses lah istilahnya gitu. Tapi tetap setelah sukses juga kalau misalnya kalian kerja di startup atau gimana, atau kalian punya bisnis sendiri, pasti ada perkembangannya, setahun 2 tahun pasti fitur pasti ada terus gitu. Nah balik lagi ke awal lagi, kebutuhannya seperti apa, ulang lagi gitu proses-proses seperti itu. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Danis nih. Mau tanya dong Kang Galih, kenapa sekarang harus memakai framework JS untuk membuat website? Padahal hanya sekedar menampilkan data saja dan tampilan enak dilihat. Apa kelebihannya dengan memakai framework JS katanya? Oh, kalau kenapa sekarang harus memakai framework JS? Nggak harus sebenarnya kok. Tergantung kebutuhan. Nggak harus kok. Ya, nggak ada yang bilang. Iya. Nggak ada yang bilang kalau misalnya untuk kayak gini harus pakai framework. Cuman balik lagi kan, framework itu untuk memudahkan. Kalau misalnya framework menyulitkan ya jangan dipakai gitu. Kalau misalnya Vue.js-nya susah, mending nggak usah dipakai. Kalau kalian bisa pakai jQuery. Tapi orang-orang bilang Vue.js, kalau misalnya kalian tahu gimana cara bikin pakai jQuery, ya pakai jQuery aja, nggak ada salahnya kok. Tergantung balik lagi ke kebutuhan kalian seperti apa gitu. Kalau udah ada yang menyediakan framework untuk mempermudah, kenapa harus nyari yang sulit gitu ya? Atau perlu dipelajari juga mungkin basicnya sebelum menggunakan framework, itu penting juga nggak kira-kira? Betul, jadi kayak saya mau pelajarin Vue.js, sebelumnya kan saya harus paham dulu JavaScript itu kayak gimana, HTML itu kayak gimana. Kalau dari yang tadi yang gimana cara jadi web developer, kan ada frontend, backend. Sebelum saya belajar Vue.js, saya harus paham dulu nih HTML kayak gimana, CSS gimana, JavaScript gimana. Istilahnya sebelum kalian paham gimana cara lari, kalian harus paham dulu gimana cara berdiri, cara jalan. Ya bayi juga kan nggak tiba-tiba bayi tiba-tiba langsung megang laptop ngetiknya udah cepet, enggak kan, pasti ada proses. Tapi mungkin untuk, kalau kan saya sendiri kan sering bilang kenapa harus pakai Vue.js, yaitu untuk orang-orang yang memang udah butuh Vue.js. Bukan berarti yang pemula harus pakai Vue.js, tapi mungkin kalau kalian pingin lebih modern atau lebih maju, kalau pengen kepake nantinya di kerjaan, mungkin ini bisa dipakai, bisa pakai React, bisa kayak gitu, tapi nggak harus pakai itu kok sebenarnya. Oke. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang tadi. Selanjutnya dari Mas Luki nih. Mau tanya dong, untuk newbie developer kayak saya, bagaimana cara mendapatkan project pertama dari klien? Apa ada forum khusus? Contoh kasus seperti di web freelance, kebanyakan orang-orang mencari yang lebih experience, maksudnya ke orang yang sudah punya pengalaman gitu. Betul. Kan. Apa yang harus kita jual sebagai newbie agar mampu mendapatkan project tersebut? Atau cerita deh awal mula Kang Galih mendapat project katanya nih. Nah, mungkin ini kan tujuannya cara mencari duit. Nah, arahnya ke sana. Saat gini lah, kalau kalian mencari duit, bukan duitnya yang dikejar, duitnya justru jangan dikejar. Makanya tadi saya bilang, kalau kalian udah jago, bukan langsung nyari project, tapi ngajar. Kenapa? Dengan kalian ngajar, orang tahu kalian paham. Orang tahu kalian paham, orang pasti nyari, orang datang. Malah orang tuh bukan kalian yang menawarkan diri, nih saya jago nih, kamu mau hire saya nggak? Bukan kayak gitu, kebalik justru. Yang dimana kalian tuh harus istilahnya, kalau kalian udah paham, kalian ngajar. Nanti misalnya nih, saya bikin video di YouTube, saya bikin ebook, saya nulis, saya ngajar di offline misalnya kayak gitu. Secara nggak langsung orang tahu, oh misalnya Galih itu bisa Vue.js, oh Galih itu bisa JavaScript. Secara nggak langsung orang yang punya project pun nanti nanyain, kamu mau ngerjain aplikasi apa sih? Kamu mau ngerjain project ini nggak? Nantinya tuh mungkin boleh pakai Vue.js. Nanti kan biasanya yang punya project seperti itu. Terus kalian juga biasanya istilahnya saat kalian mencari duit, jangan kejar duitnya, tapi berbaginya itu. Karena gini lah, saya juga ini sih mungkin nasihat dari orang tua saya juga, karena untuk mendapatkan rezeki kita jangan ngejar duitnya, tapi kita berbagi. Karena dengan berbagi kita dapat rezeki lebih dari situ. Misalnya kita sharing ilmu satu ke orang lain, tapi orang lain itu dapat ilmu dari kita, dia share lagi ke orang, share lagi gitu. Jadi istilahnya pahalanya bercabang gitu, yang dimana secara otomatis orang bakal tahu dengan misalnya nih, saya pernah ketemu sama orang nih, sama siapa gitu, dia taunya dari mana? Oh, taunya dari temannya lihat tutorial saya gitu. Yang kayak gitu nih. Jadi kalau misalnya kalian cuman diem sendiri, cuman bilang jago, oh ya saya jago, belum tahu orang kalian tuh jagonya dari mana kalau kalian nggak ngajar, kalau kalian nggak sharing gitu. Jadi untuk nyari project jangan nyari kliennya, tapi kalian sharing ilmu kalian secara langsung, orang-orang bakal datang kok sama kita kok.
Ini nggak usah jauh-jauh, kalian nih mau ngejar cewek, jangan ceweknya yang dikejar, kaliannya upgrade diri. Kitanya upgrade diri. Ini mah ya kalian hashtag curhat aja. Kalian upgrade diri, saat kalian upgrade diri, cewek-cewek yang kalian keceng, datang lagi gitu. Ceweknya tertarik karena kitanya berkualitasnya. Sama aja kayak programmer juga kayak gitu. Posisikannya kayak gitu aja kalau kalian bingung mungkin. Benar. Iya. Keberkahan ilmu kali ya Mas kalau berbagi itu. Iya, benar. Oke. Pertanyaan dari Mas Faisal nih, apakah ada web yang mengajarkan tentang web security katanya? Karena saya suka takut ketika saya buat web saya diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab katanya. Kalau security, karena kebetulan saya bukan bagian security, saya belum begitu tahu kayak ada website. Cuman untuk security ada beberapa website yang ngajarin kayak DevOps kayak gitu, kayak misalnya apa yang namanya CILSY kalau nggak salah, CILSY. Nah itu tuh salah satu web yang dimana kita belajar tentang DevOps. Ada juga kalau misalnya komunitas ini sih kayak apa ya, kalau saya sendiri kurang begitu tahu sih untuk komunitas security, tapi biasanya kalau kalian join di grup-grup security biasanya suka ada sih sharing-sharing di sana. Walaupun saya nggak begitu dalam ke sana. Mungkin kayak ada teman saya juga bagian yang apa sih istilahnya yang ke security, kayak teman saya itu mungkin kayak Yahya kayak gitu-gitu. Mungkin kalau kalian cari aja lah, mungkin kayak Budi Raharjo, kayak yang apa ya, orang-orang yang biasa ke security. Mungkin kalau kalian nggak nemu komunitasnya, kalian bisa belajar langsung sama orangnya. Kayak misalnya kalian mungkin cari tentang security yang ditulis oleh Budi Raharjo misalnya, atau yang ditulis oleh siapa gitu. Saya sih belum tahu kalau untuk ke security, tapi intinya bisa mungkin pakai cara kayak gitu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, masih ada waktu 14 menit. Boleh. Terakhir ya. Mau tanya, kalau untuk back end, apa sih kelebihan bahasa Go dibanding Laravel atau C# atau Java? Pas kapan cocok menggunakan Golang ini katanya? Untuk Go ya. Go. Untuk setiap bahasa mungkin punya kelebihannya masing-masing ya, Mas, ya? Setiap bahasa punya kelebihan masing-masing. Kayak saya nih kayak Python nih bagusnya misalnya untuk big data nih. Terus benar. Kayak misalnya Laravel cocok untuk kalian yang dikejar deadline gitu untuk awal. Untuk prototyping lah, maksudnya untuk kayak kalian bikin aplikasi untuk startup yang dimana harus beres dalam seminggu. Kayak pakai Laravel atau pakai CI itu bisa lebih cepat karena dari sisi workflow-nya lebih cepat. Kalau untuk Go tuh kalau nggak salah itu kan untuk, saya belum tahu sih untuk big data atau apanya, tapi intinya itu tuh buat server kan ya. Balik lagi kemana sih itu? Yang Java paling cocok C# atau Java kan? Tergantung kebutuhan. Karena kebetulan saya belum terlalu fokus ke Go atau kayak gitu-gitu. Jadi saya belum bisa sharing banyak, tapi intinya untuk bahasa sendiri tergantung dari kebutuhan. Karena pakai PHP, ada yang bilang PHP lambat belum tentu, ada yang bilang JavaScript lambat belum tentu, tergantung dari kebutuhan kalian. Nah, makanya tadi di backend itu sempat ada yang bahas microservice. Jadi modul tertentu bisa kalian bikin pakai Go, modul tertentu bisa kalian pakai Python, bisa juga pakai PHP sih kayak gitu. Tergantung dari kebutuhan sih intinya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Jaka nih. Belajar programming buru-buru banyak tapi nggak ngerti sama sekali, atau pelan-pelan saja tapi mengerti kan? Iya, itu sih pertanyaannya agak lucu juga. Yang mending pelan-pelan tapi ngerti kan? Alon-alon asal kelakon. Iya, yang mending pelan-pelan tapi paham. Kalau kalian buru-buru taunya nanti pas kliennya bilang ini kenapa banyak bug ya malu juga kan. Ya mending pelan-pelan toh. Ya, jangan anggap 6 bulan itu lama. Saya juga belajar. Saya dari dulu belajar dari 2019, saya masih belajar 2018, masih belajar sampai sekarang. Nggak ada kok stop belajar. Toh yang namanya pemrograman mah prosesnya panjang. Pasti pelan-pelan. Justru malah lebih bagus pelan-pelan kalian pahami gitu. Kayak misalnya nih kalian pahami tutorialnya Codpolitan, belajar juga dari Sandika Galih misalnya. Itu kan dia juga sering bikin tutorial. Kayak Angga Rizky, mungkin dari beberapa materi tersebut kalian pelajari, kalian ambil positifnya. Udah gitu ya pasti kalian tahu nih, misalnya untuk bikin seperti ini saya harus kayak gimana. Itu malah justru mending pelan-pelan aja kalau kata saya. Penting kalian paham konsepnya, jangan asal bikin jadi pas diklik error gitu. Banyak bug ya. Iya betul. Oke, pertanyaan terakhir Mas. Boleh. Pertanyaan penutup dari Mas Ahmad nih. Sebagai mahasiswa nih, bagaimana membagi waktu untuk belajar pemrograman yang bisa dikatakan bahwa belajar pemrograman itu tidak begitu mudah,
serta memiliki aktivitas yang cukup padat katanya. Ngatur nih kapan harus kuliah, kapan harus belajar. Kalau saya sendiri secara pribadi, saya tuh dari dulu seneng banget sama yang namanya komputer. Saya tuh dulu ingat pernah ngerusakin komputer, pernah ngerusakin ini. Dulu tuh sempat diomelin sama orang tua saya, kamu benerin komputer sendiri, kalau enggak ya nggak akan di ini kan, karena dulu mah kayak pernah pertama kali apa sih namanya itu benerin apa sih, ngerusakin komputer dibiayain. Udah gitu taunya dimarahin, saya harus ngulik sendiri. Nah karena itu udah jadi hobi saya, karena saya udah seneng, makanya kadang-kadang saya nggak pernah jadi beban gitu belajar pemrograman. Walaupun kayak sekarang nih aktivitas saya lumayan banyak. Ya. Saya kerja di 2 kantor kayak di Lingkaran sama Lexar, terus saya juga sering ngisi ngajar di kayak Bandung JS, sama bikin tutorial juga Codpolitan. Terus saya juga ada ngerjain project juga. Balik lagi sih sebenarnya nggak apa sih, kalau saya belajarnya via project yang saya kerjain pertama, kedua saya kalau waktu senggang biasanya buka YouTube sih biasanya. Kayak diselingi lah antara buka K-pop atau buka tutorial, diselingi boleh sejam, buka video Korea misalnya 2 jam lagi belajar ya. Kalau saya sendiri sih YouTube itu udah banyak banget sih. Kalau nggak gini nih, kalian cari konten di Udemy misalnya, atau misalnya bisa ambil kelas kelas online-nya Codpolitan. Toh mereka juga bakal ngasih tahu ada berapa jam kan ya, betul. Untuk belajar ini. Ya untuk saya sendiri 2 jam juga udah cukup kok untuk belajar. Tapi ilmu yang 2 jamnya itu saya aplikasikan ke dalam pekerjaan saya. Misalnya nih, saya 2 jam belajar Vue.js di hari itu. Nah, saya aplikasikan Vue.js itu 2 jam juga di codingan saya, di project saya gitu. Jadi ilmu yang saya udah pahami itu langsung nempel gitu. Jadi nggak, saya belajar dulu sebulan Vue.js, ngerjain projectnya sebulan lagi, udah lupa meren. Kayaknya biasanya belajar langsung terapin, belajar langsung bikin tutorialnya, belajar langsung coding, kayak gitu-gitu sih saya tuh. Oke, seperti itu. Itu tadi pertanyaan terakhir Mas Galih. Iya. Sebagai pertanyaan penutup, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak saya bacakan karena memang sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya. Jadi nggak semuanya saya bacakan. Terima kasih kepada teman-teman dan Kang Galih juga. Terima kasih sudah hadir di webinar Codpolitan yang sudah menyaksikan. Untuk teman-teman yang masih penasaran dengan apa itu premium Codpolitan, bisa mengakses di premium.codepolitan.com. Yang ingin belajar pemrograman secara online, kami fasilitasi di sana. Untuk penutupnya mungkin Kang Galih, motivasi buat teman-teman motivasi yang sedang belajar pemrograman. Kembali lagi saya tuh selalu bilang bahwa untuk mempelajari seperti ini memang dibilang susah tapi nggak susah yang kalian pikirkan. Dan pertama itu, kedua kalau misalnya kalian udah jago, kalian selalu ingat bahwa ilmu yang kalian pelajarin itu nggak cuman kalian simpan sendiri, kalian harus berbagi juga untuk orang lain. Karena kenapa? Dengan kalian berbagi ilmu dengan ke orang lain, misalnya secara nggak langsung orang lain itu akan terbantu. Yang misalnya tiba dari yang stuck, ternyata kalian ngajarin nih, jadi dapat pencerahan. Bisa jadi saat kalian ngajar seperti itu, orang yang kalian ajar itu punya inisiatif lagi. Udah saya ngajar lagi. Jadi ilmunya bakal turun terus. Ilmunya nggak akan di kalian doang. Ilmunya bakal terus apa ya istilahnya, kalian misalnya udah paham seperti ini, kalian sharing lah ke orang lain, kalian sharing lah ke kolega siapa-siapa gitu. Jadi intinya dengan kalian berbagi ilmu juga, kalian nggak akan kekurangan ilmu. Justru dengan berbagi ilmu kalian mendapatkan kolega, kalian mendapatkan temen, dapat klien pacar juga mungkin ya bisa jadi lah. Yang pasti klien juga mungkin akan lebih tertarik dengan kalian. Dan ketiga apalagi ya, udah pertama belajar itu nggak susah, kedua itu berbagi itu nggak akan rugi buat kalian, ketiga apalagi ya, udah sih mungkin 2 itu aja. Paling dari saya sendiri mungkin mohon maaf kalau misalnya dari saya sendiri ilmunya masih belum kurang, mungkin dari yang saya jelasin mungkin masih ada yang salah, karena saya juga masih sambil belajar juga, yang dimana yang namanya ilmu pasti selalu belajar. Oh ya, mungkin ketiga tuh kalian harus selalu ingin belajar. Jangan, kalau udah pusing jangan dimentokin gitu istilahnya. Selalu ingin selalu jadi orang yang selalu penasaran. Kosongkan gelas kalian lah istilahnya gitu untuk sesuatu. Udah sih yang baru ya. Iya betul. Sepertinya mohon maaf,
buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, kita nanti next webinar yang selanjutnya nanti kita buka sesi tanya jawab dengan materi yang lain, atau mungkin Mas Galih kita undang lagi dengan boleh. tema yang lebih kalau nggak mungkin gini aja, kalau kalian pengen nanya langsung, kalian bisa langsung tanya aja personal ke saya. Mungkin saya aktifnya di Twitter, di akun ini ya, bisa mungkin follow saya di mana ya, bentar ya, mungkin bisa follow saya di @galpratama. Itu bisa ditampilkan mungkin Mas Jalal. Itu Instagram atau ini kalau ini kalau ini Twitter, saya edit dulu ya. Kalau misalnya ada kalian mau nanya-nanya langsung sih, kalian bisa langsung ditanya aja di Twitter atau di Instagram, bisa di @galih.pratama. Cuman kalau misalnya di Instagram itu kadang-kadang inboxnya nggak masuk ke inbox saya. Mungkin kalau misalnya nggak balas di IG, bisalah nanya di Twitter. Toh dua-duanya juga saya pasang aplikasinya. Jadi saya malah senang banget kalau kalian ada yang mau nanya-nanya langsung ke saya tentang web development, front end, atau mungkin curhat tentang pacar juga boleh. Nggak ada masalah. Boleh mungkin di Twitter atau Instagram. Kalau di Facebook cari aja Galih Pratama, cari aja yang mukanya paling gendut lah, itu aja. Kelihatan kok mukanya kayak gini di Facebook juga kelihatan, masih pakai kacamata. Intinya itu aja sih kalau mau nanya langsung. Kalau kalian masih merasa ini pertanyaan saya nggak kejawab kayak gini-gini, bisa tanya langsung aja ya. Oke. Sebagai penutup mungkin buat teman-teman yang sedang belajar, dari saya mungkin kalau yang sedang belajar pemrograman, intinya mulai dulu, nikmatin prosesnya. Betul. Karena Mas Galih bisa seperti saat ini duduk di sini sebagai pemateri juga karena proses yang sangat panjang. Nggak langsung jago. Lahir langsung jago. Enggak kok. Proses saya berapa sih? 8 tahun ya, lama lah pokoknya. Lama pokoknya mah. Akhirnya sekarang bisa menikmati proses yang panjang ini. Tetap semangat teman-teman untuk terus belajar. Terima kasih sudah menyaksikan webinar Kodepolitan. Mudah-mudahan apa yang Kang Galih sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf saya selaku moderator apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih Kang Galih sudah hadir di Kodepolitan. Ya, makasih juga udah mau udah ngundang saya. Hujan-hujanan tadi. Iya, enggak apa-apa lah. Yang penting saya juga pengen sharing juga buat teman-teman juga soal ilmu. Ya, intinya kayak gitu. Oke. Siap. Jangan lupa juga buat teman-teman yang masih penasaran bisa kepoin premium.kodepolitan.com. Terima kasih dari saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.